Bahasan yang kedua di alat optik itu adalah tentang kamera. Nah, di kamera ini mungkin pernah lihat, ya pasti pernah lihat lah kamera-kamera yang seperti ini. Terserah mereknya apa. Tetapi dia di sini ada, ini tampak sampingnya, yang ini tampak samping, terus kemudian ini juga tampak samping, ini tampak depan, terus kemudian ini dilihat dari sudut pandang kita, katakanlah kita yang motret, atau mungkin kamera-kamera yang dia bentuknya seperti ini dari handphone, karena sekarang sudah canggih sekali, jadi dia bisa ditanamkan di tempat-tempat yang kecil, tapi prinsipnya adalah sama. Jadi pada saat kita melihat tentang kamera, dia ada lensa di bagian depan. Jadi ini adalah posisi di mana lensa berada, lensanya di sini. Ini posisi lensanya. Ini adalah tempat terbentuknya bayangan. Bayangannya akan muncul di sini. Kalau dulu dia bentuknya itu adalah film, tapi kalau sekarang dia bisa dilihat langsung hasil bayangannya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang perhitungan, S itu adalah jarak benda ke lensa. Jadi kalau misalkan di sini itu ada objek yang katakanlah dipotret sama dia. Di sini ada orang, katakanlah saya perkecil orangnya. Berarti dari sini ke sini itu adalah pengertiannya itu adalah S. Itu adalah jarak dari benda ke lensa. Sedangkan S aksen itu adalah jarak dari lensa ke film. Tergantung daripada kameranya. Jadi kalau misalkan kayak gini, kurang lebih jarak daripada lensa ke filmnya itu ini. Nih, ini adalah S aksennya. Sedangkan kalau misalkan kamera yang katakanlah dia bisa lebih panjang, yang bisa zoom in atau zoom out, jadi ini adalah S aksennya. Jarak daripada lensa ke film. Ini jelas dia lebih jauh, karena pada saat kita berbicara kamera itu adalah lensanya lensa positif. Kalau di perhitungan sebelumnya kan kita berbicara tentang mata dan kacamata. Kacamata ada dua kemungkinan. Ada kacamata lensa positif, ada kacamata lensa negatif. Kacamata lensa positif dipakai oleh orang-orang yang dia rabun dekat, karena dia nggak bisa ngelihat dekat. Karena orang-orang yang nggak bisa ngelihat dekat, dia nggak bisa memfokuskan bayangannya di retina, sehingga harus dibantu oleh lensa positif yang sifatnya menyebarkan sinar. Jadi bayangannya bisa jatuh di retina, bisa mundur ke retina. Sedangkan kalau mata yang rabun jauh, dia ditolong dengan kacamata lensa negatif. Kenapa gitu? Karena hasil bayangan tanpa lensa akan jatuh di depan retina, sehingga dia membutuhkan lensa yang sifatnya menyebarkan sinar agar supaya untuk yang lensa positif berarti bayangannya jatuhnya di belakang retina tanpa kacamata. Kalau dia menggunakan kacamata, bayangannya berarti jadi maju ke retina. Sedangkan untuk lensa negatif, bayangannya tanpa kacamata, dia akan jatuh di depan retina, sehingga dengan bantuan kacamata, bayangannya bisa mundur ke retina. Lensa positif, dia kalau misalkan kita gambar seperti ini. Jadi kemungkinannya kan benda kan bisa terletak di ruang 1, benda bisa terletak di ruang 2, benda bisa terletak di ruang 3. Jadi kalau misalkan kita lihat sifat daripada bayangan daripada kamera apa? Sifat bayangan, ingat sifat bayangan pada lensa. Sifat bayangan pada lensa kan ada pilihan antara maya atau nyata. Jadi di kamera gimana? Maya atau nyata? Di kamera hasil bayangannya kan bisa ditangkap oleh layar kan? Maksudnya kita harus menggunakan layar itu agar supaya kita bisa ngelihat bayangan. Apa layarnya? Ya inilah. Ini layarnya, LCD-nya ini itu adalah tempat terbentuknya bayangan. LCD itu adalah tempat di mana bayangan berada. Jadi kita membutuhkan layar. Kalau kita membutuhkan layar, berarti sifatnya adalah nyata. Terus kemudian diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Ya coba dibayangin aja. Misalnya kita memfoto benda yang dia itu besar sekali. Diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Misalnya saya mau memfoto di sini ganti. Objeknya di sini gede banget, katakanlah gajah. Saya nggak bisa gambar gajah, jadi saya coret-coret aja. Bendanya gede sekali. Nah sekarang yang tampak di sini gajahnya ukurannya seberapa besar? Emang gajahnya itu ukurannya seperti gajah juga? Maksudnya yang dia tuh ukurannya sama besar. Ya berarti gambar fotonya nggak kelihatan lah. Yang kelihatan cuma pantatnya doang atau ekornya doang. Atau belalainya doang. Karena dia kan belalainya aja kan dia gede sekali. Jadi yang muncul di sini objeknya, bayangannya itu akan lebih kecil.
Karena gajah yang muncul di gambar kita itu akan kelihatan seukuran daripada LCD itu. Jadi kesimpulannya sifatnya adalah diperkecil. Terus kemudian tegak atau terbalik. Ya, ini agak susah. Sebenarnya sifat daripada kamera itu sama kayak seperti pembentukan bayangan pada mata. Jadi pada kamera dia ada satu alat yang dia tuh di dalam daripada kamera itu, yang dia fungsinya adalah untuk ngebalik bayangan, sehingga pada saat kita melihat di LCD hasilnya itu akan tampak seperti aslinya. Jadi kalau misalkan kita ngefoto gajahnya tegak, ya berarti dia hasilnya juga tegak. Padahal sebenarnya bayangan yang muncul di kamera sama kayak seperti di mata. Sifat yang ketiga, sifat bayangan adalah tegak atau terbalik. Bayangan yang muncul di kamera itu adalah terbalik, dan dia di dalam kamera ada satu alat yang sama kayak seperti yang ada di lensa mata, yang di mata agar supaya hasil bayangannya itu tegak. Kalau di mata kan dilakukan oleh satu sensor tertentu, saya nggak tahu apa karena itu adalah istilah daripada orang-orang biologi, yang tujuannya buat ngebalik bayangan sehingga kita bisa melihat bahwa objek itu tegak sama seperti apa yang ditampilkan di mata kita. Jadi untuk menghasilkan bayangan nyata, kalau kita lihat penomoran ruang, berarti dia harus bagaimana? Nyata. Berarti kemungkinan bendanya, kalau saya ngambil nomor ruang daripada loop ini ya, kalau dia mau menghasilkan bayangan nyata, berarti kan hasilnya kan kemungkinan bendanya kan di ruang 2 atau di ruang 3. Karena kalau misalkan bendanya di ruang 1, berarti kan dia akan menghasilkan bayangan maya kan. Tetapi dia mengharapkan hasil bayangannya itu adalah diperkecil. Jadi supaya dia bisa menghasilkan bayangan yang diperkecil, berarti bendanya harus letak di ruang 3 dong. Ya bukan? Kalau dia bendanya di ruang 3, berarti kan hasilnya akan nyata, terus kemudian diperkecil dan terbalik. Jadi untuk kamera, bendanya itu selalu terletak di ruang 3, sehingga dia akan menghasilkan bayangan seperti ini. Jadi bendanya itu jauh sekali, misalkan fokus daripada kameranya katakanlah kamera handphone 4,5 mm atau 3,5 mm. Bendanya misalnya jaraknya 5 meter, ya berarti kan itu jauh sekali. Meter ke milimeter kan kali 1000, berarti kalau misalkan bendanya 5 meter, berarti adalah 5000 mm untuk benda, versus fokusnya adalah 4,5 mm. Jadi kan benda kan di ruang 3, jauh, cukup jauh. Jadi untuk perhitungan, sebenarnya perhitungannya sama kayak seperti lensa, 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1 fokus, cuma S-nya itu sekarang adalah jarak dari benda ke lensa, yaitu sebenarnya sama aja, jarak dari benda ke lensa seperti ini. Jadi dari lensa ke gajah tadi. Terus kemudian S-aksennya itu adalah jarak dari lensa ke film. Lensanya di sini, filmnya di situ. Jadi kalau misalkan dia zoom out, artinya dia mau ngefoto sesuatu yang dia tuh lebar, sehingga dia mau ngambil semua, ngambil orang, ngambil latar belakang, nah itu zoom out. Kalau zoom out berarti S-aksennya kecil. Kalau dia zoom in, misalkan dia mau memfoto sesuatu, objek, misalkan kupu-kupu lah, atau bunga lah yang cukup cantik yang dia di kejauhan, atau mungkin orang lah, itu berarti dia akan zoom in. Kalau dia zoom in, berarti S-aksennya dia akan lebih gede. Jadi posisi lensanya ada beberapa kamera tertentu yang S-aksennya bisa berubah-ubah. Ini kameranya, jadi kalau misalkan kita ngelihat kamera yang seperti ini, berarti ini adalah S-aksen. Ini juga S-aksen. Jadi S-aksennya itu kecil, segini doang. Kalau dia di handphone. Oke, sekarang untuk perhitungan berikutnya adalah cara ngitung di kamera. Sebuah kamera diketahui lensanya 20 dioptri, berarti ini adalah P, kekuatan lensa. Jadi saya tulis P sama dengan 20, padahal P itu sama dengan 100 dibagi sama fokus. Berarti kita bisa ngitung fokus. 100 dibagi sama 20, hasilnya adalah 5 cm. Pada waktu digunakan untuk memotret suatu objek, jarak film sampai ke lensa 5,2. Film sampai ke lensa 5,2 berarti itu adalah S-aksen kan ya? Film sampai ke lensa. Film itu sama dengan LCD kalau sekarang. Berapakah jarak benda yang dipotret? Berarti kalau kita mau nyari ini, berarti tujuannya mau nyari tahu S. 1/s ditambah sama 1/s aksen sama dengan 1 fokus.
1/S ditambah sama 1/S aksennya itu 5,2, atau saya tulis 52/10, 10-nya pindah ke atas ya. 1/fokusnya itu adalah 5 cm, jadi kita tinggal pindahkan ruas, 1/5 dikurangi sama 10/52, sama ini nyebut, berarti kita akan mendapatkan 1/S-nya adalah, saya hitung dulu, 1/5 dikurangi sama 10/52. Dapatnya adalah 1/130. Jadi S-nya ketemu sama dengan 130 cm. Berarti artinya bendanya lokasinya adalah 1,3 meter di depan kamera. Itu lokasi bendanya. Yang B, berapa kali ukuran benda diperkecil oleh kamera? Berarti dalam hal ini kita mau mencari M. M, ada nggak ya? M sama dengan H aksen per H atau S aksen per S. Di sini S aksennya itu nilainya positif karena bendanya terletak di ruang 3, berarti bayangannya di ruang 2, berarti nyata. S-nya juga positif. Jadi nilai M-nya pasti positif, di harga mutlak juga positif. Jadi pada saat kita mau ngitung, tujuannya mencari tahu berapa kali ukuran benda diperkecil, berarti kita nyari tahu perbesaran. M sama dengan S aksen dibagi S, sebenarnya pakai harga mutlak, tetapi karena dia nilainya positif, ya berarti langsung dapat. S aksennya adalah 5,2, terus kemudian S-nya adalah 130, berarti hasilnya adalah 5,2 dibagi dengan 130, berarti adalah 1/25. 1/25, berarti artinya bendanya ini akan diperkecil 25 kali oleh kamera. Itu perhitungan di kamera. Topik berikutnya adalah loop atau kaca pembesar atau magnifying glass. Nah, terkait sama sifat bayangannya gimana? Tadi kan ada sifat nyata atau maya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang sifat, pada saat kita bicara tentang loop, hasil bayangannya bagaimana? Hasil bayangannya kan kita bisa amatin langsung kan. Mungkin Anda atau kalian perlu membayangkan kita mau memperbesar sesuatu. Misalnya kan ada sesuatu yang tulisannya kecil, yang kita mau perbesar supaya dia lebih jelas. Misalkan tulisan-tulisan di koran atau di iklan, atau mungkin tulisan-tulisan yang terkait sama spesifikasi, itu kan kita mau gedein. Jadi kita taruh kaca pembesar di antara mata kita dengan apa yang kita mau baca. Nah, nanti kan tulisannya jadi kelihatan gede kan. Nah, kalau tulisannya jadi kelihatan besar, berarti kan hasil bayangannya kan kelihatan langsung. Kalau hasil bayangannya kelihatan langsung tanpa kita membutuhkan alat bantu seperti layar atau LCD, berarti hasil bayangannya kan maya. Diperbesar atau diperkecil? Kan tulisannya tadi kan kelihatan lebih besar kan? Berarti artinya dia diperbesar. Terus kemudian tegak atau terbalik? Tegak, karena kalau misalkan kita mau membaca sesuatu, misalkan tulisannya adalah kalimat, pada saat kita pakai kaca pembesar, tulisannya tetap kalimat kan, bukan dalam posisi kebalik kan. Berarti hasilnya adalah tegak. Nah, supaya dia bisa menghasilkan bayangan yang seperti itu, hasil bayangannya maunya maya. Berarti kan cuma satu kemungkinan ruang kan. Jadi kan dia harus di ruang 1 kan ya. Nggak mungkin ruang 2 atau ruang 3. Karena dia hasil bayangannya maya. Jadi pada saat kita berbicara tentang loop, bendanya itu harus terletak di ruang 1. Loop atau kaca pembesar itu sendiri itu adalah lensa positif. Kalau kamera, lensa positif juga ya. Kacamata bisa dua kemungkinan, bisa lensa positif, bisa lensa negatif. Bendanya di ruangan 1, berarti hasil bayangannya harus terletak di ruangan 4. Jadi sekarang ada manfaatnya kan kita belajar tentang lensa. Di sini sekarang kita bicara tentang gambar daripada lensa positif pada loop. Penggunaannya untuk loop. Jadi bendanya terletak di ruang 1. Pada saat kondisi mata berakomodasi atau mata tidak berakomodasi, itu sebenarnya ngefeknya ke sini. Kalau mata berakomodasi maksimum, berarti hasil bayangannya itu di titik dekat daripada orang yang lihat. Orang yang lihat gimana? Orang yang lihat normal atau nggak normal? Kalau misalkan orangnya normal, berarti kan PP-nya 25. Kalau orangnya nggak normal gimana? Raben dekat atau raben jauh?
Kalau rabun dekat, ya berarti PP-nya pakai PP-nya dia. Kalau dia nggak pakai kacamata, kalau dia pakai kacamata, ya berarti dia sama kayak seperti orang normal. Mata berakomodasi maksimum atau mata berakomodasi pada jarak tertentu, bendanya itu selalu terletak di ruang satu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita gambar ya seperti kalian menggambar untuk benda-benda yang di ruang satu. Jadi ruang yang kemarin yang sebelumnya sudah dikerjain ya. Jadi kalau misalkan bendanya terletak di ruang satu, bagaimana cara gambar? Sinar datang sejajar sumbu utama, ya kan ya? Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke fokus utama. Masih ingat fokus utamanya di mana? Fokus utamanya terletak di sebelah kanan ya. Itu fokus utamanya. Dah. Itu sinar istimewa yang pertama. Saya mau ganti pen. Saya mau ganti pakai pen hijau. Terus kemudian sinar istimewa yang kedua gimana? Sinar yang menuju ke fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi kalau misalkan kita gambarnya seperti ini. Sinar datang yang menuju ke fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi gambarnya seperti ini. Ini gambarnya lurus ya, karena dia kan berada di bagian nyata untuk bayangan. Nah, sinar datang sama sinar bias nggak ketemu di wilayah nyata. Jadi hasil bayangannya dia akan muncul di wilayah maya. Jadi hasil bayangannya seperti ini. Ini gambarnya titik-titik. Tuh. Terus kemudian ini juga titik-titik. Aduh, gambarnya jelek lagi. Gambarnya jelek. Tuh, ini bayangannya. Ini adalah bendanya, objek, ini adalah bayangannya. Bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang... Ya, gambarnya salah lagi. Gambar salah. Gambarnya salah. Coba saya perbaiki dulu. Salahnya di mana ya? Salahnya di yang kedua ya. Benerin. Oke, udah kehapus. Ini saya nggak ganti pen ya. Ini ini bendanya. Kok nggak mau ya? Ini bendanya. Mana pennya? Oke. Pen. Oke. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke fokus utama. Gambarnya seperti ini. Saya langsung perpanjang ya, karena dia kan terletak di ruang 4 kan nanti. Berarti ini gambarnya titik-titik di sini. Terus kemudian yang di sini itu gambarnya lurus. Oke. Sinar datang. Ini sinar bias. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang yang menuju ke fokus. Jadi fokus sama puncak benda dihubungin, kayak gitu. Terus kemudian dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Gambarnya akan kayak gitu. Di sini saya gambar titik-titik karena hasil bayangannya munculnya di ruang 4. Jadi hasil bayangannya di sini. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke fokus. Sinar datang menuju ke fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke fokus utama. Ini fokus utama. Udah lengkap. Terus kemudian tinggal gambar daripada bayangan yang tegak. Ini adalah posisi bayangan, ini adalah posisi benda. Ini untuk mata berakomodasi atau mata berakomodasi maksimum, sama aja. Kalau mata tidak berakomodasi, artinya benda itu pasti difokus. Jadi kalau bendanya itu difokus, dia tidak terbentuk bayangan, atau bayangannya itu, ini kalau misalkan kalian belajar pada saat pasti gambar lensa positif, itu kan tidak terbentuk bayangan. Tidak terbentuk bayangan, atau istilahnya adalah
bayangannya itu terbentuknya itu di tempat yang jauh sekali, tak terhingga. Itu artinya tidak berakomodasi. Jadi maksudnya pada saat orang melihat, dia dalam kondisi rileks karena dia tidak berakomodasi. Tidak berakomodasi itu adalah suatu kondisi di mana lensa mata paling cekung dan paling rileks, artinya dia tidak mudah lelah matanya. Nah, hasil bayangannya seperti itu. Tidak terbentuk bayangan, jadi kalau misalkan kita gambar di sini pun, dia tidak terbentuk bayangan. Gambarnya titik-titik seperti ini. Titik-titik, ini juga titik-titik. Titik-titik. Oke. Terus kemudian sekarang untuk perhitungan. Nah, untuk perhitungan, rumusnya tetap sama. 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/fokus. S itu adalah jarak benda. Bendanya itu berarti terletak di ruang 1. Bayangannya berarti terletak di ruang 4. Berarti artinya bayangannya itu akan selalu minus. Nah, di sini ditunjukkan dengan kondisi beberapa akomodasi mata. Pada saat dia berakomodasi maksimum, bayangannya jatuh di titik dekat. Pada saat dia berakomodasi pada jarak tertentu, ya berarti jatuh di titik tertentu itu. Pada saat dia tidak berakomodasi, berarti dia akan jatuh di titik jauh. Jadi ngafalinnya nggak terlalu susah. Mungkin ada beberapa guru yang dia itu menuliskan rumus singkat. Di sini ditulis perbesaran anguler. Perbesaran anguler ini sebenarnya nanti belajarnya arti daripada perbesaran anguler itu belajarnya baru di kelas SMO. Perbesaran anguler itu adalah perbesaran yang muncul karena ada koreksi dengan alat optik. Karena dalam hal ini kan dia kan dipakai oleh orang yang juga mempunyai lensa. Dalam hal ini adalah lensa mata. Jadi pada saat kita mau mensubstitusi persamaan ini, mungkin ada guru-guru yang dia tuh nggak mau pakai rumus ini, padahal ini adalah rumus umum. Jadi kalau misalkan kita substitusi, perbesarannya itu sama dengan S aksennya diganti ya. Jadi kita bisa tulis PP dibagi fokus dikurangi PP dibagi sama min PP, berarti artinya kita akan mendapatkan rumus ini. PP dibagi sama fokus ditambah sama 1. Mungkin ada guru yang cuma ngajarin ini. Ya memang rumus ini benar untuk berakomodasi maksimum, tapi pada saat kita belajar tentang rumus ini, berarti rumus yang lainnya juga harus dihafalin dong. Pada saat dia itu tidak berakomodasi, rumusnya akan berubah dikit lagi. M berarti S aksen diganti ya, S aksen yang di posisi sini diganti, berarti PP dibagi sama fokus dikurangi sama PP dibagi sama min PR, artinya perbesaran itu sama dengan PP dibagi sama fokus ditambah PP dibagi sama PR. Harusnya rumusnya ini. Tapi kalau misalkan ada beberapa guru yang dia nulisin rumus yang berbeda, itu harus ditambah dengan kondisi di mana dia itu normal. Pada saat dia itu normal, PR-nya itu sama dengan tak terhingga, sehingga pada saat kita tulisin PP dibagi fokus ditambah sama PP dibagi tak terhingga. Bilangan kalau dibagi tak terhingga itu sama dengan 0, berarti perbesaran itu sama dengan M sama dengan PP dibagi fokus. Atau mungkin kadang-kadang ada yang menuliskan PP itu sama dengan SN, itu sama aja. Jadi rumus yang ini itu hanya boleh dipakai jika matanya tidak berakomodasi dan normal. Jadi kalau misalkan dia nggak normal, misalnya dia katakanlah adalah miopi dan dia tidak menggunakan kacamata, berarti kita nggak boleh menggunakan rumus ini sebenarnya. Kita harus menggunakan rumus yang ini. Kalau misalkan dia nggak pakai kacamata, kalau dia pakai kacamata pakai rumus yang bawah boleh karena dia akan orang normal. Pada saat dia berakomodasi pada jarak tertentu, berarti S aksennya diganti sama dengan minus X. Jadi kalau misalkan kita tulis perbesarannya itu sama dengan PP dibagi sama fokus dikurangi PP dibagi sama minus X. Berarti hasilnya adalah M PP dibagi sama fokus dibagi sama PP dibagi sama X. Jadi ini rumusnya. Jadi kalau misalkan mau ngafalin yang ini PP dibagi fokus tambah 1, berarti harus juga mau ngafalin yang ini, harus juga mau ngafalin yang ini. Kenapa gitu? Karena pada saat kita bicara tentang soal-soalnya itu kan dia berakomodasi maksimum dan tidak berakomodasi. Tetapi sebenarnya siapa yang dia tuh mau berakomodasi maksimum? Coba. Misalnya ada seseorang nih, PP-nya dia katakanlah 25 cm. Katakanlah dia normal, PR-nya dia tak terhingga. Emang dia mau baca pada saat 25 cm? 25 cm adalah kondisi di mana berakomodasi maksimum. Nah, pada saat itu, lensa matanya dia paling cembung loh. Lensa matanya dia paling cembung, berarti artinya otot
ciliarnya dia itu bekerja secara maksimal kan. Berarti artinya ya ya mungkin bisa dibayangin kayak orang yang melotot gitu loh. Pada saat orang yang dia itu lensa matanya cembung sekali, berarti harusnya lensa matanya dia cepat otot ciliarnya dia cepat lelah kan. Soalnya kan dia mencembung maksimum. Nah, siapa orang yang mau melakukan itu? Mungkin kita baca 5 menit aja udah capek. Jadi nggak mungkin orang itu melakukan baca pada titik dekatnya dia. Pasti dia lebih jauh dari titik dekat. Jadi kalau misalkan dia titik dekatnya itu 25 cm, ya dia baca paling 30 cm. Buat apa baca 25 cm? Capek kan? Baca 25. Padahal kalau misalkan kita baca sesuatu, baca novel atau baca buku-buku yang lain yang mungkin asik, kita kan bacanya berjam-jam, 2 jam, 3 jam, atau mungkin lebih. Nggak mungkin kita membaca pada saat kondisi berakomodasi maksimum. Atau kita juga nggak mungkin melihat benda dengan kondisi tidak berakomodasi. Pada saat seseorang melihat benda yang tidak berakomodasi, berarti artinya benda itu jauh sekali kan? Misalnya kayak seperti kita melihat, kita berada di pantai dan kita melihat nelayan di kejauhan yang dia sedang menangkap ikan. Tapi kalau misalkan kita melihat nelayan yang jauh sekali, memang kita bisa lihat ikannya yang dia tangkap itu ikan apa. Kenapa nggak kita melihat nelayan yang nangkap ikan yang ikannya sudah ada di pinggir pantai? Itu bukannya lebih asik ya? Jadi hampir tidak ada orang yang melakukan berakomodasi maksimum atau tidak berakomodasi karena jarang sekali itu terjadi. Jadi yang sebenarnya sering terjadi adalah mata berakomodasi pada jarak tertentu. Misalkan saya sekarang lagi membaca pada jarak 30 cm, berarti saya berakomodasi pada 30 cm. Misalkan saya menoleh ke sebelah yang dia ada kursi pada jarak 2 meter dari posisi saya, berarti artinya saya berakomodasi pada jarak 2 meter. Nah, benda-benda yang lain yang bukan di posisi 2 meter, berarti posisinya akan agak blur. Kayak seakan-akan kita pakai kamera, misalkan kita memfokuskan ke hewan tertentu, singa. Di belakang-belakangnya dia ada kandang yang lain, misalkan ada kandang harimau. Ya, berarti pada saat kita memfokuskan ke singa, harimaunya kelihatan blur. Ya, sama kayak seperti mata kita sebenarnya. Pada saat kita memfokuskan 2 meter, ya berarti yang kelihatan sangat jelas yang 2 meter itu, yang di sekitarnya nggak terlalu jelas. Misalkan saya ganti lagi, memfokuskan ke jendela, itu jaraknya posisinya 3 meter, ya berarti saya berakomodasi pada jarak 3 meter. Jadi yang sering kita lakukan sebenarnya adalah rumus yang terakhir, yang PP per F ditambah sama PP per X. Itu yang sebenarnya lebih sering kita lakukan. Berakomodasi maksimum dan tidak berakomodasi sebenarnya jarang sekali kita lakukan. Oke, untuk perhitungan loop. Rumus-rumusnya yang tadi ya. Jadi ada dua, satu perhitungan benda bayangan, yang satu perhitungan daripada perbesaran. Seorang emetrop ini adalah mata normal, dia menggunakan loop berukuran 25 dioptri, berarti artinya ini adalah P, kekuatan lensa. P sama dengan 100 dibagi sama fokus, fokusnya dimasukin 25, berarti 100 dibagi 25, P sama dengan 100 dibagi fokus, karena 25-nya itu adalah P, berarti saya tulisin 25 sama dengan 100 dibagi sama fokus. Fokusnya ketemu 4 cm. Dengan berakomodasi maksimum, jadi kata-kata berakomodasi maksimum ini artinya adalah bayangannya dia di PP. Saya tuliskan di sebelah sini, bayangannya dia itu jatuhnya di PP, karena dia matanya mata emetrop. Untuk perhitungan, PP-nya dia adalah 25 cm. Tujuan soal adalah mencari tahu di manakah bendanya diletakkan. Berarti tujuan soal itu mencari tahu S-nya. Berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu S-nya, hitung kayak biasa, jarak benda bayangan, 1/S ditambah sama 1/S aksen sama dengan 1/4 fokus. 1/S kita nggak tahu, S aksennya 25, saya udah tulisin minusnya, sama dengan fokus. Loop adalah lensa positif, berarti fokusnya itu adalah positif. Adalah 4 cm. Jadi 1/S sama dengan 1/4 ditambah sama 1/25 sama yang menyebut per 100. Berarti di sini 25 ditambah sama 4, berarti hasilnya adalah 29 per 100. S-nya ketemu, yaitu adalah 100 dibagi 29 cm. Itu adalah jarak benda. 100 dibagi 29 cm, berarti hasilnya adalah sekitar 3,45 cm. Itu adalah jarak benda.
Kalau kita mau nyari tahu perbesaran, berarti tergantung dari kondisinya. Karena dia berakomodasi maksimum, S aksen sama dengan min PP, padahal rumus perbesaran secara umum itu adalah PP dibagi sama fokus, PP boleh diganti SN, PP dibagi sama min PP. Berarti dalam hal ini perbesaran sama dengan PP dibagi fokus ditambah sama 1, PP-nya 25, fokusnya dia kasih 4 cm ditambah sama 1. Berarti hasilnya 25 bagi 4 adalah 6/4 ditambah sama 1. Jadi perbesaran yang paling gede adalah 7/4 kali. Itu perbesaran daripada loop. Contoh soal yang kedua, di manakah sebuah benda harus diletakkan? Berarti tujuannya mau nyari tahu S-nya. Di depan loop yang berfokus 2 cm, berarti ini fokusnya. Jika digunakan seorang emetrop dengan berakomodasi maksimum, ini kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Berarti S aksen sama dengan min PP, berarti dalam hal ini S aksen sama dengan minus 25. Tujuannya mencari tahu S. Cara ngitungnya sama ya. 1/S ditambah sama 1/S aksen minus 25 sama dengan 1/4 fokus. Kalau yang tadi dia nggak ngasih tahu fokusnya, ini sekarang fokusnya udah tahu. Sama dengan 1/2 ditambah sama 1/25 sama ini nyebut. Berarti di sini 25 ditambah sama 2, 27/50. S-nya ketemu. 50 dibagi 27 berarti sekitar 1,23/27, jadi hampir mendekati 2 cm. Terus mau nyari tahu berapa kali ukuran bayangan dibandingkan sama bendanya, jadi kita nyari tahu perbesaran, perbesarannya sama dengan PP dibagi F dikurangi PP dibagi S aksen, tapi S aksen ini dalam hal ini diganti PP, berarti PP per F ditambah sama 1, jadi perbesarannya adalah 25 dibagi sama fokus, mana tadi fokusnya ditambah sama 1. 12,5 ditambah sama 1 berarti perbesarannya adalah 13,5. Jadi bayangannya ukurannya 13,5 kali daripada ukuran bendanya. Itu adalah perhitungan untuk kamera dan loop. Terima kasih untuk perhatiannya.